pengen udah berjalan tapi itu tutup tuh, ketutup, jadi dia muncul jadinya tuh si perempuan baju merah dengan mukanya yang rusak gitu, kayak udah aduh nggak enak deh lihatnya pokoknya. Dia muncul, si Tasya ini kaget ya kan, ngeliat seperti itu. Dia merem, kereta jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Widi di segmen donasi dongeng narasumber misteri. Gimana nih coy untuk puasanya? Semoga nggak ada yang jebol nih ya. Untuk lu orang yang lagi di tongkrongan, yang lagi di jalan, bisa nih dengerin donasi. Gue kedapatan DM dari perempuan nih, namanya Tasya. Dia bekerja di kawasan elit daerah Jakarta Pusat. Dia itu bercerita tentang di saat dia lagi di stasiun Manggarai. Lu orang juga pasti pada tahu kan dengan cerita-ceritanya nih, stasiun Manggarai. Jadi si Tasya ini cerita di saat dia lagi nunggu kereta di stasiun Manggarai. Dulu orang juga pasti bakalan tahu nih, ada kisah-kisah apa sih di sini nih gitu loh. Di ceritanya si Tasya ini dia itu ketemu sama perempuan yang parubaya lah. Dia yang awalnya diajak ngobrol sampai dia mengalami kejadian-kejadian horor. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Let's begin. Kejadian si Tasya ini di tahun 2018 lalu. Awalnya itu si Tasya ini dapat klien sama atasannya untuk ketemu kliennya ini di daerah Cikarang. Gue flashback dulu nih ceritanya ya, awalnya dulu nih. Awalnya itu si Tasya awal meeting untuk di perusahaannya dia untuk untuk tendernya dia meeting sama klien-kliennya, berjalan sampai 3 hari untuk kliennya itu yang datang ke kantornya dia gantian nih ceritanya. Untuk perusahaan si Tasya ini datang ke PT yang ada di Cikarang sana, PT yang dari sang klien ini. Awalnya itu si Tasya ini nggak mau nih kalau untuk harus ke sana, karena yang pertama trekkingnya yang memang terlalu cukup jauh, dengan rumahnya dia yang juga cukup jauh. Dia diharuskan pulang, kalau misalkan dia nanti ke sana itu dia bakal pulang larut nih. Namun dari sang atasan itu bilang ke Tasya, untuk proyekan yang ini yang cocok untuk ke sana tuh ya si Tasya ini nih. Si Tasya ini tetap nego nih untuk sama si atasannya si Tasya nih, atasannya dia lah ya, ngobrol, jangan saya pak, kalau bisa untuk orang lain, kalau bisa laki-laki, karena kalau untuk saya pribadi, saya perempuan dengan
trek rumah saya juga cukup jauh. Kalau misalkan ada kendaraan pribadi sih nggak apa-apa. Ini kita harus naik kereta. Kata si Tasya seperti itu. Cuman dari atasan si Tasya ini kekeh nih. Karena klien yang ada di sana itu udah mengenal Tasya. Mau nggak mau dong si Tasya ini nih harus berbenturan lagi nih sama sang klien. Disanggupilah. Dan si atasan ini ngomong di tanggal sekian datang di jam 2 siang ya. Si Tasyanya tuh mengiyakan. Dari si Tasya mengiyakan, oke lah, sambil dia, kalau orang kayak kita nih udah menghela nafas aja nih, aduh anjir, gue dapet yang model kayak begini kliennya. Udah gitu terakhirnya jauh. Ya udahlah, tanpa basa-basi dia mengiyakan, oke pak, saya yang akan ke sana. Berselang beberapa hari, jalanlah nih si Tasya. Awal kerja biasa, masuk jam 8, menyiapkan untuk semua, untuk meetingnya dia nanti ketemu klien yang ada di sana, ngobrol sama teman-temannya seperti biasa. Start dia dari kantornya itu di jam 12, karena untuk perjalanan itu cukup jauh kan, karena ada transitnya ini. Dia berpikir ya udahlah jam 12 gue berangkat nih. Jam makan siang di jam 12 itu selesai, dia berangkat lah. Di dalam perjalanannya dia itu ya biasa lah ya, namanya kereta transit pasti capek lah ya kan. Di dalam perjalanan sih biasa aja, sampailah ketemu nyampe di Cikarang itu di jam 1 lewat 45 lah, taruh gitu, sebelum dijadwalkan untuk ketemu klien itu. Sampai di jam 1.45 dia sudah sampai di kantor. Sembari ngobrol biasa, berbincang-bincang kecil sampai dia ketemu klien. Di saat udah benturan sama klien ini cukup lama dia meeting ini, karena yang dia bahas itu kompleks, karena kan urusan tender juga kan. Urusan tender itu kalau kata si Tasya sendiri nih, di jam 8 dia baru banget selesai. Dan si Tasya pun ngomong, gila, meeting baru kali ini dia ngerasain meeting paling lama buat dia. Udah gitu dia ketar-ketir kan, trek gua jauh untuk pulang. Dengan kondisi dari sana sampai rumahnya itu, yang untuk mendekatinya itu paling dekat itu memang jalur kereta. Oke lah, setelah selesai dengan pamitan sama kliennya ini, si Tasya ini langsung lah ambil smartphone-nya dia untuk mesen ojol. Sampai dia ngomong sama abang ojolnya agak cepet-cepet nih untuk sampai stasiun untuk ngejar kereta agar nggak terlalu lama menunggunya. Sesampainya di stasiun, keretanya baru jalan. Sedikit kesel lah nih si Tasya nih, aduh anjir, keretanya baru jalan, gue telat. Oke lah, di sini nih mulai kejadian-kejadian yang menurut dia janggal. Dia sembari nunggu seperti biasa gitu, namanya nunggu kereta, kiri kanan dia sepi, karena untuk ke Cikarang
untuk ke stasiun tersebut itu cukup jarang ya. Dia nunggu sambil nunggu sambil main handphone biasa. Tahu-tahu ada ibu-ibu nih Parubaya nyamperin dia, terus dia ngomong, "Mbak," ngajakin ngobrol lah kan, ini si Tasya ini sambil megang handphone. Dicolek si Tasyanya, dia nengok lah. "Iya Bu," si ibu-ibu nih, "Mbak mau kemana?" Kata si ibu-ibu yang tadi nih, "Saya mau pulang." Ditanya dong dengan basa-basi, "Pulangnya kemana?" "Saya pulangnya di daerah Tangerang." "Ih, jauh juga Mbak." "Iya Bu, makanya tadi saya buat ngejar kereta yang sebelumnya nggak dapet." "Oh iya, kita kalau untuk nunggu yang kereta yang selanjutnya 25 menit sampai 30. Nah, cerita saya kaget dong. "Oh ya, cukup lama ya Bu?" "Iya." Nah, si Tasya ini ngomong nih ke ibu-ibu yang tadi nih, "Emang ibu pulang kemana?" "Saya sih rumah saya di Manggarai." "Oh, transitnya saya dong." "Iya, mungkin kita sama tujuannya." "Ya, oke lah." Karena si Tasya ini orangnya males untuk ngobrol karena saking capeknya, disudahilah nih obrolannya dia. Tapi si ibu-ibu ini masih duduk. Dengan duduk diam sambil senyum-senyum, nggak tahu apa yang dilihat si Tasya ini. Dia senyum-senyum tuh ngeliatin apa. Si Tasya ini ya udahlah gitu kan, senyum-senyum sendiri nih ibu-ibu. Udah nggak dipikirin kan sama dia. Dia sembari main handphone terus, sembari nunggu kereta. Beberapa saat kemudian kereta datanglah, keadaan kosong dengan penumpang yang juga terbilang sepi. Cuman ada dia dan ibu-ibu, dan ada beberapa orang juga sih di gerbong, tapi rada jauh gitu kan. Si Tasya ngomong, "Bu, keretanya udah nyampe, yuk masuk." Masuklah dia berdua. Cuman si ibu-ibu ini nggak ngomong sepatah kata, langsung masuk aja. Oke lah, si Tasya pun langsung juga masuk nih. Masuk dia berdua, duduk dengan bersebelahan. Oke lah, dia duduk lagi dia berdua. Keadaan dengan masih sama gitu ya. Si ibu-ibunya ini diam, nggak bergerak sedikit pun. Si Tasya pun, namanya orang sambil main handphone gitu kan, melirik. Si ibu ini, ya udahlah, ibunya juga nggak mau ngajakin ngobrol, kita diam aja gitu kan. Sembari dia main handphone, tiba-tiba nih si Tasya pun nyium bau wangi kembang. Itu keadaan kereta sudah jalan. Di saat kereta berjalan, kecium lah nih bau kembang, bau bunga lah, anjir banget. Si Tasya shocknya, bukannya shock ya, kaget gitu ya, bau kembang nih. Dia nengok ke ibu-ibu, ibu diam kan. Si Tasya ngomong nih sama ibu-ibu yang Parubaya ini, "Bu, ibu nyium wangi-wangian gak Bu?" "Oh, bunga." "Iya." "Enggak." Cuma dalam pikirannya si Tasya, kok dia tahu nih ngomongnya bunga. Yang dia cium sama si Tasya ini memang bunga. Oke lah, nggak usah pikir panjang. Oh, mungkin salah kali ya, hidung saya Bu. Ya udahlah,
Dia lanjut lagi main handphone. Tiba di stasiun berikutnya, keadaan mulai rame nih. Adalah beberapa yang udah masuk gitu. Ada beberapa orang yang masuk. Keadaan tempat duduknya mulai rame lah. Dan si Tasya ini berdiri lah nih karena dia melihat ada ibu-ibu hamil. Dia mengalah dong. Dia ngalah, dia berdiri di samping ibu yang parubaya tadi. Dia lebih dekat jadinya. Jadi yang tadinya sejajar, karena ada ibu-ibu yang hamil ini, dia duduk. Nah dia hadap-hadapan nih sama si ibu nih jadinya. Ya bukan hadap-hadapan persis sih, cuman ya lebih dekat lah. Oke, dia berdiri sambil main handphone. Kereta itu berjalan. Kan kalau yang namanya kereta berjalan tuh, lampu dari gerbong itu kan mantul ya, kayak apa namanya, kaca lah badan kita gitu. Cuman yang dia lihat nih, ibu-ibu yang parubaya ini nggak ada bayangannya. Di saat si Tasya bangun dengan hadap-hadapan dengan si ibu-ibu yang parubaya ini nih, sambil main handphone lah dia, dengan dia biasa gitu kan, sambil main handphone, sesekali dia ngeliat ke kaca. Kan dia pasti ngeliat nih kaca apa cerminannya dia nih. Cuman kok yang dia heran nih, si Tasya heran nih, kok ibu-ibu ini nggak ada pantulan cahaya, nggak ada pantulan bayangannya gitu loh. Kayak dia udah ngeplong aja ngeliat dia nih, udah ngeliat si Tasya sendiri aja gitu, udah gitu. Cuman si ibu-ibu parubaya ini kok nggak ada pantulan bayangannya. Kaget dong si Tasya ngeliat mukanya si ibu-ibu parubaya ini. Si ibu-ibu parubaya ini ngeliatin dia juga, jadi tatap-tatapan gitu, dengan matanya si ibu-ibu parubaya ini melotot. Nggak melotot, cuman tegas lah. Pandangannya si Tasya sama pandangan ibu-ibu parubaya ini tatap-tatapan dengan mukanya, dengan mata yang tegas. Si Tasya terdiam. Dia menyingkir sedikit ke ibu-ibu yang hamil. Cuman ibu-ibu parubaya ini tetap ngeliatin si Tasya dengan ibu yang parubaya tadi ngangkat tangan nih kayak begini nih, disuruh diam gitu. Jadi itu tangan jarinya itu ke bibir lah gitu kan, kayak diam gitu, disuruh diam. Oke lah, dengan si Tasya ini yang udah panik gitu kan. Si Tasya ini panik. Ya perasaannya si Tasya ini udah nggak karuan lah. Nih ada apa nih? Udah nggak beres nih gitu kan. Dia ngeliat sekitar pun juga, walaupun cukup rame, cuma rasa takutnya dia itu udah harus gimana gue nggak tahu gitu loh maksudnya. Oke lah, dia diam, dia tetap main handphone dengan masih rasa ketakutannya dia. Si ibu-ibu parubaya ini berdiri ngedeketin si Tasya. Jadi itu si Tasya madapnya ke ibu-ibu yang hamil, dan dia juga dipepet jadinya nih. Si ibu ini ngepepet si Tasya sambil megang tangannya kayak ngegenggam gitu. Si Tasya makin panik dong. Si ibu-ibu yang parubaya ini ngenggam si Tasyanya itu, tangannya makin kuat. Dia diremes lah gitu kan.
bukan ngegandeng. Kalau ngegandeng kan dia begini, dia ngegandeng ataupun begini, dia enggak, jadi itu tangannya begini gitu. Jadi itu kayak diremes lah gitu kan, diremes ancang. Si Tasya makin keringet dingin loh, Pak. Dia mau teriak di situ nggak bisa, kayak ada yang nahan. Dia mau lari, kaki dia udah gemeteran. Dia nengok ke ibu yang parubaya ini, dan si ibunya pun melihat si Tasya pun dengan matanya sama yang seperti tadi. Sambil bilang, kamu diam, kata dia gitu. Makin shock dong si Tasyanya ini. Dia udah nggak tahu lagi nih mau buat apa-apa. Dia nggak tahu nih mau turun pun dia nggak bisa untuk di stasiun selanjutnya. Dia udah nggak ngerti lagi mau harus bagaimana. Dia udah ketakutan banget. Sampai di stasiun berikutnya lagi tuh, dia mesti Tasya mau keluar pun juga nggak bisa. Kaki dia kayak ada yang nahan. Dengan ibu yang parubaya ini yang masih menggenggam tangannya. Si Tasya cuma pasrah, baca doa dalam hati doang. Makin kencang gitu kan. Sampai melewati stasiun berikutnya lagi. Jadi nih pas sudah berhenti di stasiun yang tadi nih, yang dia pengen keluar, dia udah nggak bisa. Stasiun berikutnya pun dia juga sama, mau keluar lagi, dia nggak bisa. Sampailah untuk di transit nih di Manggarai. Sampai di kereta itu, si ibu-ibu ini ngelepas tangannya sambil ngomong ke Tasya, jangan kemana-mana. Di situ Tasyanya udah lemas. Si Tasya keluar sambil kalau orang gue udah lemes gimana ya, ngerembet ya, orang bilang kita sambil ngerembet gitu, sambil megang tiang. Dia lemes. Dia keluar dengan kekuatannya dia gitu kan. Dia guna kekuatannya dia ngelangkah. Pas dia nengok ke belakang, ibu parubaya itu udah hilang. Dia ngela napas. Dia minta tolong sama penjaga yang ada di sana. Karena badannya dia udah lemes nih, dia nggak kuat gitu kan. Dia ngomong, saya nggak kuat Pak, tolong papa saya, kata dia gitu. Dipapah gitu maksudnya, dipapah, suruh duduk dulu, suruh minum. Selesai. Nggak cuma sampai di situ. Di saat udah ditanya lah kan, beberapa sudah ditanya, ibu sakit atau enggak. Si Tasya cuma bisa diem doang. Dan penjaga yang ada di peronnya itu, ibu kenapa? Kok lemes banget? Nggak apa-apa, saya cuma butuh istirahat aja. Nanti juga bakal pulih lagi lah, katanya gitu kan. Dia duduk di situ. Setelah si Tasyanya disuruh duduk sama penjaga peron itu, ditanyalah nih sama petugasnya nih kan, petugas yang peron itu, Mbak kenapa? Kok pucat banget? Ngobrol lah di situ. Si Tasya menjelaskanlah semuanya dengan kejadian yang dari awal hingga sampai di stasiun. Kenapa dia bisa sampai seperti itu? Dan
lagi-lagi si petugas peron itu ngomong, oh mbak bukan orang yang pertama juga mbak, jadi tuh sebelumnya ada juga yang kejadian seperti ini. Jadi tuh nggak cuma si Tasya doang nggak taunya, jadi tuh ada beberapa lah dari kesaksian si petugas yang peron ini kan, dijelasin. Jadi tuh nggak cuma mbak doang, malah ada yang lebih parah lagi nih mbak, malah ada yang sampai pingsan juga. Ditanya nih sama si petugasnya kan, mbak bersentuhan tangan nggak, katanya. Iya mas, saya dipegang ya, tangan saya, makanya saya mau keluar untuk ke stasiun sebelumnya pun saya nggak bisa. 1 sampai 3 stasiun sebelum sampai yang stasiun saat ini saya pengen keluar aja nggak bisa. Oh iya, kata sang petugas. Sang petugas pun bilang, iya mbak pasti begitu kalau yang udah dipegang, cuman mbak ini termasuk kuat nih mbak pas ngelihat sosok itu gimana, dijelasin lagi nih lebih detailnya lagi sama si Tasyanya, mukanya seperti ini, parubaya. Oh, si petugas ini ngomong, jadi nggak nunjukin aslinya dong. Maksudnya, kata si Tasya dia ini ngomong nih, maksudnya, iya mbak, yang udah biasanya sih yang dilihat ini bukan ibu-ibu yang parubaya, cuman perempuan bajunya merah, rambutnya yang panjang terurai ke bawah, mukanya hancur mbak. Nah si Tasya pun ngomong, yang dia lihat ini nggak seperti itu. Nah kata si petugas itu bilang, ya alhamdulillah berarti mbak nggak ditunjukin nih sosok aslinya. Di situ si Tasya shock, terus ngobrol sama si petugasnya. Dia nunggu kan, karena nunggu stasiun kalau untuk transit. Setelah transit masih ditemenin sama si petugas yang ada di peron itu. Ditanya, mbak mau pulang kemana? Memang saya mau pulang ke Tangerang. Oh berarti di peron ini, saya temenin aja mbak, biar enggak kenapa-napa nih. Oke lah, harus nyebrang dulu kan, kalau dia itu ada di dua jalur lah, dari stasiun Cikarang itu ada dua jalur lah, dia harus pindah gitu kan. Dia sembari jalan ngobrol, ditungguin sampai kereta yang untuk ke Tangerang itu sampai. Si Tasya di situ duduk sambil ngelihat si petugasnya. Dia bilang, mbak hati-hati ya, lain kali pikirannya jangan kosong mbak. Nah si Tasya pun ngobrol gitu kan, iya terima kasih ya pak, kata dia gitu kan. Oke lah, dia duduk. Di saat pintunya ketutup, si Tasya tuh ngeliat lagi di belakangnya itu ada perempuan baju merah dengan mukanya yang hancur, ada di belakang bapak-bapak yang itu. Dia kaget, dia tutup mata, dia jalan lah tuh
tapi mukanya si perempuan yang baju merah itu sambil ngeliatin dia sambil dia jalan gitu kan keretanya. Sampai di ibarat kata tuh lu lagi duduk nih ngeliatin si bapak gitu kan, tapi di belakangnya tuh ada perempuan itu tuh. Setelah udah di pintu jadi itu pintu kereta ada tutup pas pengen dia mau jalan kan, pintu tutup tuh, ketutup, terus dia muncul jadinya tuh si perempuan baju merah dengan mukanya yang rusak gitu kayak udah aduh nggak enak deh dilihatnya pokoknya. Dia muncul, cita saya ini kaget ya kan, ngeliat seperti itu. Dia merem, kereta jalan. Pas dia lihat, alhamdulillahnya nggak kenapa-napa lagi, nggak ada nih kata dia. Wah udah nggak ada gitu kan, wah nggak ada. Dia nengok ke kiri, nengok ke kanan, ke depan. Wah alhamdulillah udah nggak ada. Dia sampai di tujuan, dia pulang ke rumah, dia obrolin semuanya sama ibunya. Wah pokoknya histeris deh. Dan disitulah ceritanya. Jadi gimana nih coy, kesaksian cerita horor dari si Tasya ini. Jika lu pengen cerita horornya diceritakan tentang mereka, lu bisa DM atau email di deskripsi di bawah. Gua Widi, gua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi